Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Belusukan kali ini kita berada di wilayah Tulungagung, di mana tepat persis kita berada di pertigaan atau yang disebut dengan Simpang 3. Dan kita kalau dari sana, ujung sana, menuju ke arah Trenggalek. Jadi mobil ini masuk wilayah Tulungagung atau mau menuju ke Tulungagung. Nah, kalau dari sisi utara, maka orang-orang keluar dari wilayah Tulungagung menuju ke Trenggalek. Selang beberapa menit, akhirnya kami sudah sampai ke pintu depan pertama atau gapura pertama menuju tempat ritual seket pitu di Gunung Bolo, Tulungagung. Bagi yang hobi traveling ataupun hailing, pasti tidak akan asing melihat atau mengetahui jalan ini kalau menuju ke area-area pantai. Karena kalau jalan ini menuju ke area pantai pesisir selatan, dan tak jauh dari jalan ini ternyata ada tempat ritual pesugihan sekaligus tempat ritual podo krosoe seket pitu lemek suket bantalan watu. Ancer-ancernya dari jalan raya ini terdapat sebuah papan nama atau papan menuju lokasi yang bertulis Bolorejo, dan dari situ tampak sebuah gunung, dan gunung itu disebut Gunung Bolo, dimana di situ ada tempat ritual-ritual khusus. Gunung Bolo ini merupakan area pemakaman ataupun kuburan orang-orang Tionghoa atau yang kita sebut dengan Bong Cino atau Bong Pai, dan itu tampak kaki Gunung Bolo dan terlihat beberapa nisan kuburan Tionghoa. Selain pemakaman atau kuburan orang-orang Tionghoa, di Gunung Bolo ini juga terdapat tempat pembakaran jenazah atau krematorium. Namun nanti kita akan lihat-lihat ke sana ya. Dan selain juga ada tempat sejarah, yaitu tempat makam dari Nyai Roro Kembang Sore. Untuk pesugihan tanpa tumbal berada di makam Nyai Roro Kembang Sore, sedangkan untuk ritual podo krosoe podo penae berada di area komplek pemakaman dengan beralas batu nisan. Nah, untuk saat ini pada siang hari ini masih belum ada mbak-mbak penjual atau penerima jasa ritual podo krosoe, karena mereka datang itu biasanya sebelum maghrib atau sekitaran jam 5 sore. Untuk saat ini kami akan mencari warung kopi di mana kami akan menunggu kedatangan dari mbak-mbak
penjual dan penerima jasa ritual podo krosoe atau podo penake. Sekaligus bertanya-tanya kepada warga lokal atau penduduk lokal. Itu jam gangsal lho, lari jam gangsal lho. Lari-lari niku. Lari seneng Nggih makam Gunung Bolo. lari istri niku ta? Nggih. Oh, jam gangsal kok ta nggih? Napa? Jam gangsal sami Dugi, sami dugi. ngopi nggih tenggen kula. Oh, ngopi riye. Maghrib naik ke atas ya cari uang. Cari uang langsung nggih, nggih. Mboten napa-napa. yang pundi mawon Bu biasanya? Yang Kediri, yang Nganjuk, Ngunut, Keras, Galek. Oh, dadi semonco desa ngoten nggih. Nggih, Nganjuk nggih enten. Ngantos jam pinten ngoten niki? Sampai jam 11 setengah 12. Lah to mriku kan mboten enten kamare ngoten niku. Lah niku kamare wonten niku. Nah, itulah tadi penjelasan dari pedagang kopi yang biasanya dijadikan mangkal sebelum melakukan ritual pesugihan di Gunung Bolo, yaitu mereka biasanya minum kopi dahulu di warungnya ibu tadi. Untuk harganya tadi ya relatif murah ya, sekitar 40.000 hingga 50.000 tergantung pelayanannya ya. Nah, sedangkan untuk pesugihannya itu ada di atas sana. Nanti kita akan lanjut naik, karena kalau jalan kaki pasti capek. Banyak sekali orang-orang yang datang, apalagi sekian lama kami nunggu, akhirnya datang juga. Mereka datang dengan ojek, dan mereka ini ada yang juga naik bis. Satu persatu mereka sudah berdatangan, dan untuk menunggu malam mereka tiduran. Tampaknya mbak-mbak ini kelelahan setelah bekerja menjalani ritual sampai pagi, hingga akhirnya nggak sempet pulang di rumah, hingga akhirnya juga tinggal tidur di tempat seperti ini. Inilah realita kehidupan sosial di Tulungagung, dan kita tanya-tanya warga. Lah mestine ora ning gone aling-alinge nek yo disandekne to di rumah. Apa Bu? Di rumah nih. Kalau boe mah dilawe lopo kalau boe. Tapi wong ngono lawe boe ora kok lawe. Loh, dia lagi beda Mas. Ibu ini loh kok dia lagi beda. Cilacap Cilacap. Iki lho asline omahe urane Lampung. 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 Omongane Pak anu cocor anune iki ya Pak kok gitu. Kok iso kecantol kene piye? Kecantol manuk apa? Kalau manuk. Manuke gede apa cilik? Alit. Kecantol manuk. Cilik kerasa lho Bu, manuk Jawa iki. Kecantol manuk Jawa ditaruh. Manuk emprit. Tapi sekali nganu ya abu Mas. Nggih, aku kalih punan. Oh, abu kan. Iku kok ceretan anak lho. Nah iki gitu es nek ngono. Ya, terima kasih. Iku ya kan TTPS. Ya sama tukane terus dilancar ya Bu ya. Nggih. Kene aku ngerti kok masalah wong ayu sing ngesor. Pemayu pakai dalu, Pak. Pakai dalu. Pokok maghrib mate kita taman mriki pakai gitu. Maghrib kathah iki. Nek ngono iki pira Bu regane? Saking Nggih galak nggih diri. hmm Oh, di pundi? Lah ngoten iki lak ngene
Keluwen peraan pas kerembuk-kerembuk gak disorot uang no ki yo. Ana disenter. Kayak ngono ki piro Pak lah wis. Cukup nggih mboten nate. Jereke 40 ngono Pak. Nggih mboten mesti wong 40 nggih 50 ngoten nek. Ten 40 ya 50 ngono. Nggih selawe 20. Selawe 20 napa? Kinten-kinten awak niku. Lah sampean mau milo dereng nate niki. Mboten dereng. Ah tenane. Dereng estu kula dereng. Mboten wonten wae. Di Senane bae tok. nggih. Di dosane wae. Tetes sing mara ning mriku niku enten sing golek kapan ben gasarak nyambut gawe. Nggih. Ya ana sing golek duit, Nggih. ya ana sing golek penak niku Pak nggih. Lho Pak guyu lho. Sing golek penak nggih teng mriki namung teng dasaran rene nggih. Ben-bengi enten niku Pak nggih. Kuatah, Pak. Men bengi niku Kaya kok murah men lho Pak ya. Beras 2 kilo ora kabeh. jane tiyang iki nggih sae-sae, Pak. Nom-nom jane Pak. Nggih 6 sae-sae jane tumpakne sepeda motor. Ya, tapi kok murah men ya Pak. Ya nggih. Prangge ngoten lek siang teng komplek niku lho, Pak. Lagi pundi Pak? Ujang. Nggih, nggih ngujang. Oh saking mriku mawon. Ngunut napa mriko. Oh. Mboten pundi-pundi teng dulu. Oh lah awal ning ujang lek bengi mriki. Nggih. Kayane double no. Nggih. Guyu Pak. Nek sonten kuatah, Pak. Tapi mengke jam 12 niku nggih pun sami. Sami wong mandhap. Muruk nggih. Sing kuatah mungkin lek nek dalu banci lho, Pak. Oh, lek sing delok dalu asik. Sekarang kita lihat-lihat di sekitaran makam Bongpai atau makam Cina. Ternyata ada sisa-sisa sampah bekas mereka ritual tadi malam, yaitu menggunakan lemek kardus bekas. Dan ini bekas sobekannya, serta tadi ada beberapa air mineral buat basuh bau. Nah, kita juga menemukan sebuah benda yang tak asing bagi mata kita. Dan kita keliling lagi untuk mencari sisa-sisa. Nah, ketemu lagi bekas karung beras yang digunakan sebagai lemek atau alas dalam melakukan ritual podo krosoe di area makam ini. Lanjut kita mencari sisa-sisa jejak-jejak peninggalan bekas ritual yang biasanya digunakan di tempat atau area kuburan ini, yang masyarakat menyebutnya adalah Hotel Seket Pitu, Lemek Suket, Bantalan Watu. Nah, kita ketemu lagi ini. Coba kita dekat. Ternyata ada sebuah balon yang bersubsidi maupun yang ada biasanya di toko-toko terdekat. Saya nggak bisa nyebutin ya namanya ya, silakan komen saja. Sambil menunggu mbak-mbak pelaku ritual podo krosoe ngumpul di tempat ini, kita coba keliling-keliling untuk melihat dan meninjau lokasi di mana titik-titik tempat mbak-mbak penjual odol celotot dalam ritual podo krosoe ini berada. Untuk memastikan koordinat yang tepat, kami akan bertanya-tanya kepada salah satu masyarakat atau warga yang sedang mencari bunga kamboja
yang dijual hanya kisaran Rp10.000 per kilo dalam bentuk kering. Melihat nenek-nenek yang sedang membungkuk mencari bunga, dipastikan paham betul di mana koordinat mbak-mbak cantik yang biasanya itu berada. Dan beliau ini masih sibuk sambil berbicara mengenai lokasi-lokasi keberadaan mbak-mbak cantik penjual jasa ritual podo krosoi. Setelah kami ngobrol panjang lebar kepada nenek-nenek pencari bunga Kamboja, kami ditunjukkan di salah satu tempat, dan disitulah kami akan mencari beberapa bukti bahwa tempat tersebut betul-betul digunakan oleh mbak-mbak penjual ritual podo krosoi. Lokasinya berada di balik tikungan tersebut, dan kami sedang berjalan untuk bisa memastikan kebenaran dari pernyataan nenek-nenek pencari bunga Kamboja. Sepertinya itu makam yang dimaksud dari nenek-nenek pencari bunga Kamboja, dan kami mendekati untuk melihat dari dekat apakah benar ada bukti-bukti bahwa di makam ini atau kuburan ini tempat mbak-mbak menjalani ritual podo krosoi 57 lemek suket bantalan watu. Kami fokuskan pandangan mati ke area bagian bawah rerumputan, di mana bisa jadi ada jejak-jejak peninggalan sisa-sisa ritual podo krosoi di tempat ini. Dan akhirnya kami menemukan beberapa bukti lagi. Nah, ini dia 2 botol minuman putih cap mbah-mbah tua. Dugaan kami sementara bahwa sebelum melakukan ritual podo krosoi atau podo penake sekaligus ritual sambil berdiri, mereka meminum minuman seperti ini supaya mereka melihat mbak-mbak tersebut seperti bidadari. Atau bisa saja mereka ini murni sedang minum minuman banyu putih. Dan seperti inilah tempat mereka melakukan ritual podo krosoi di atas makam atau kuburan Cina. Padahal tempat ritual podo krosoi ini dekat dengan jalan orang lalu lalang bila mengunjungi dari desa ke desa. Namun mereka tetap menjalani ritual tersebut. Kemungkinan tempat ini kalau malam gelap gulita, sehingga mereka bebas leluasa melakukan ritual podo krosoi di atas gang-gang seperti ini. Yang kami herankan kenapa mereka mau melakukan ritual podo krosoi di tempat seperti ini. Apakah mereka tidak takut dipatuk ular berbisa bila sedang menikmati ritual tersebut?
Padahal lokasinya ini dekat dengan persawahan. Biasanya habitat ular kobra, ular weling, bahkan ular cabe yang bisanya itu cukup mematikan. Namun melihat bentuk geografis tempat ini cukuplah aman bila melakukan ritual-ritual tersebut, bahkan dengan ritual sambil berdiri, karena tembok-tembok dari makam kuburan ini cukup tinggi. Bagi bapake atau emas-emas yang pengen melakukan ritual Podokrosoe lebih aman, bisa memilih tempat yang lebih agak tinggi, karena di atas sana lebih tertutup dan lebih tersembunyi dari jangkauan pandangan orang-orang melihat. Waktu sudah menunjukkan semakin sore, maka mbak-mbak sudah berdatangan. Seperti mbak-mbak ini yang berumur 40-an membersihkan area sini untuk negosiasi dan tawar-menawar soal harga dan model-model seperti apa yang akan dijalani menurut pembeli. Tampak mbak-mbak berlari kecil setelah turun dari naik ojek, dan mbak-mbak ini langsung menuju ke tempat lokasinya yang setiap hari. Di atas sana juga ada emas-emas langganan dari mbak-mbak berkaos biru sedang menunggu. Muncul lagi dan baru datang mbak-mbak yang kemungkinan sudah usia lansia. Mereka ini berjalan dari ujung sana tanpa diojek siapapun. Sungguh kasihan dan miris, demi sesuap nasi sampai rela seperti ini. Walau usia sudah senja, namun masih beraktivitas menjalani ritual Podokrosoe di tempat ini. Kemanakah sang anak? Barusan tampak seorang pengendara wanita. Beliau itu merupakan tukang ojek langganan dari mbak-mbak penjual odol celotot dalam ritual Podokrosoe serta pemasok air cuci bau di tempat ini. Mari kita coba mendekati apakah betul-betul beliau ini pemasok air mineral sebagai basuh bau di tempat ini. Dan tampak dari dekat ya, meminta rokok namun tidak dibakar. Mbak-mbak yang berusia lansia ini sedang menunggu pelanggannya. Nanti kita pantau dari jauh apakah dia ini betul-betul mbak-mbak penjual odol celotot dalam ritual Podokrosoe di tempat ini. Kami pun tertarik beberapa botol basuh bau yang ada di tempat ini. Apakah ini air galon, air sungai, ataukah air mineral yang dijual di toko-toko? Namun menurut beberapa sumber, harga per botol ini 10.000 dan satu tas ini berisi 10 botol atau kisaran 10.000 rupiah. Kalau
kalau dihitung-hitung 10.000 rupiah ditambah ngojek 20.000, sedangkan untuk satu kali dalam ritual podo krosoe sekitaran 40.000, berarti mbak-mbak untung 20.000, dan kalau dibuat makan pun pasti kurang. Namun kita juga tidak boleh mencerca mereka, karena kita pun tidak banyak membantu kehidupan mereka dan tidak bisa memberikan pekerjaan layak bagi mereka. Yang terpenting mari kita berdoa agar mereka bisa dapat jalan keluar yang terbaik.